Ya, selamat siang. Mari duduk silahkan. Silahkan duduk. Duduknya di yang senyaman mungkin pokoknya. Itu ya Nadia ya. Ya Nadia, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang di konseling saat ini, gitu ya. Oke Nadia, pertama-tama saya mau tanya dulu, gimana perasaanmu saat ini sebelum kita mulai ini? Jujur agak gugup sih Kak, soalnya belum pernah konseling juga sebelumnya, jadi ini pertama kali. Ya wajar sekali, nggak apa-apa kalau gugup itu Nadia. Banyak kok mahasiswa juga yang merasakan hal yang sama itu. Pertama kali datang ke konseling itu pasti gugup. Tapi kamu sudah mengambil langkah yang baik untuk datang ke sini, gitu ya. Iya. Oke, di sini kamu bisa cerita apapun dengan santai, ya, se-enjoy aja. Tidak akan ada yang menilai ataupun menghakimi kamu. Semua yang kamu sampaikan pokoknya bersifat rahasia, gitu ya. Iya Kak, terima kasih ya, saya lebih tenang mendengarnya. Oke. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, aku tuh pengen kamu menjelaskan sedikit tentang sedikit proses konseling yang kita akan jalani. Kita akan coba memahami dirimu mulai dari sifat-sifatmu, terus kebiasaanmu sampai ke situasi lingkunganmu yang sekarang. Dengan begitu kita bisa mencari cara paling cocok untuk membantu kamu beradaptasi, gitu ya. Baik Kak, saya paham. Oke, itu boleh cerita sedikit ya tentang perjalananmu sejak pertama kali kuliah, bagaimana pengalamanmu sejauh ini sebagai mahasiswa perantau itu. Dari awal saya datang ke sini tuh saya merasa sulit banget. Nah karena tuh budayanya tuh beda jauh sama kampung saya Kak. Oh, beda seperti apa ya Nadia? Kamu boleh ceritakan lebih detail nggak? Kalau di kampung saya itu orang-orangnya tuh sopan, terus pendiam juga, ngomongnya pelan, nggak keras. Nah kalau di sini tuh mahasiswanya tuh sangat ekspresif Kak. Nah dia tuh cepat akrab, terus bercandanya juga keras. Nah saya tuh bingung mau ikut yang mana. Sepertinya perubahan itu membuat kamu merasa tidak nyaman ya. Ini seperti tidak tahu harus menyelesaikan diri bagaimana gitu. Iya Kak, saya tuh kayak jadi ngerasa orang aneh gitu di sini. Nah takut salah ngomong, takut nggak dianggap, nggak dianggap sopan. Aku bisa melihat kamu benar-benar berhati-hati dalam bersikap ya. Itu sebenarnya hal yang positif. Hanya saja situasi barumu menuntut ritme interaksi yang berbeda. Saya nggak pernah mikir sampai situ sih Kak. Saya mikir kalau itu tuh kelemahan saya. Di kelas kamu biasanya seperti apa? Misalnya saat duduk ketika mereka bercanda atau saat ada diskusi gitu? Biasanya kalau di kelas itu saya duduknya di pinggir Kak. Nah kalau mereka ketawa ya saya cuma ikut senyum aja. Tapi takut ikut gabung gitu, kayak kaku aja gitu. Senyum tapi tidak ikut masuk dalam percakapan gitu ya. Tapi kamu pernah mencoba mendekati mereka atau menyapa duluan gitu? Waktu itu pernah mau mencoba Kak, tapi badan saya itu rasanya kaku. Takut mereka melihat saya itu aneh gitu. Rasa takut itu kuat sekali ya, sampai membuat kamu tuh menahan diri. Ya Kak, rasanya itu kayak ada yang nahan gitu di tenggorokan. Ya, sifatmu yang penuh pertimbangan dan hati-hati sebenarnya itu mencerminkan nilai budaya tempat asalmu. Itu bukan kesalahan. Itu hanya saja lingkungan baru memerlukan gaya sosial yang berbeda. Banyak mahasiswa perantau juga yang mengalami culture shock gitu. Jadi kamu tuh nggak sendirian. Apa yang kamu rasakan itu sebenarnya sangat valid. Gitu ya Kak, saya kira cuma saya aja yang kayak gitu, ternyata banyak ya. Iya, dan
kamu tidak salah apa-apa. Kita bisa pelajari bersama faktor apa saja yang membuat kamu kesulitan dan faktor apa saja yang sebenarnya kamu miliki sebagai kekuatan. Baik Kak. Oke. Kalau kamu sudah merasa sedikit lebih nyaman, kita bisa masuk ke pembahasan lebih dalam tentang pengalaman dan hal-hal yang membuatmu kesulitan beradaptasi. Kamu sudah siap? Saya siap Kak. Oke. Oke ya, sekarang kita masuk ke tahap memahami dirimu lebih dalam. Kita akan menggali sifat, kebiasaan, dan hal-hal yang kamu alami. Tidak apa-apa kalau kamu belum tahu jawabannya secara pasti. Kita cari bersama-sama ya. Baik Kak. Oke. Yang pertama, aku ingin tahu bagaimana kamu menggambarkan dirimu itu dalam berinteraksi dengan orang lain. Apakah kamu cenderung pendiam, hati-hati, dan atau bagaimana menurutmu itu? Okay. Kalau saya sendiri itu cenderung pendiam Kak. Saya itu nggak berani mulai ngomong duluan sama teman. Biasanya nunggu ditanya dulu sama mereka baru saya ngomong. Jadi kamu lebih nyaman kalau orang lain itu mulai duluan gitu ya. Dan kamu perlu waktu untuk merasa aman dulu sebelum bicara lebih banyak gitu ya. Iya Kak, biasanya perlu observasi dulu dari sekitar. Menunjukkan kamu punya sifat berhati-hati dan cenderung introvert ya? Iya Kak, mungkin begitu. Oke, kamu sekarang tentang lingkungan barumu. Budaya komunikasi teman-temanmu bagaimana menurutmu? Kalau teman-teman saya itu mereka ramai, terus cepat akrab juga, bercandanya keras, dan langsung nyambung satu sama lain kayak gitu. Tapi saya tuh bingung harus mau masuk yang di mana. Kalau kamu berada di tengah mereka, apa yang biasanya kamu rasakan? Biasanya saya deg-degan sih Kak, takut salah ngomong juga. Dan lagi-lagi saya takut mikir mereka tuh mikir kalau saya itu aneh. Kalau tahu deg-degannya itu seperti apa ya Nadia? Apa tuh bereaksi juga itu atau apa? Iya Kak, biasanya tangan saya itu dingin, kadang suara saya itu juga jadi kecil banget. Tenggorokan rasanya tuh kayak ketahan gitu Kak. Itu tanda bahwa kamu tuh mengalami kecemasan sosial yang cukup kuat Nadia. Saya kira tuh saya tuh terbaik Kak, ternyata itu kecemasan ya. Waduh, kamu jangan berpikir itu lebay, itu tidak lebay Nadia. Itu respon yang sangat wajar ketika kamu berada di lingkungan yang sangat berbeda dengan budaya asalnya gitu. Oh gitu ya Kak, saya paham. Oke. Kalau soal pertemanan, ada nggak orang tertentu yang sebenarnya ingin kamu dekati, tapi kamu belum berani gitu? Ada sih Kak, teman skala saya tuh ada. Mereka tuh baik, cuman saya tuh takut kalau saya tuh nyali percakapannya mereka. Jadi saya tuh mundur terus. Apa kamu pernah mencoba ikut kegiatan kampus atau organisasi gitu? Belum sih Kak, saya bingung harus gabung apa. Nah rasanya tuh mereka sudah punya kelompok sendiri gitu. Mencoba organisasi dan mencoba untuk berteman dengan orang yang ingin kamu dekati gitu ya. Baik. Sekarang aku sudah ingin tahu tentang kekuatanmu. Menurutmu nih, hal apa aja yang kamu kuasai? Bisa sifat, terus kebiasaan atau kemampuan tertentu gitu yang kamu miliki lah. Saya tuh bingung Kak, nggak tahu. Tapi saya tuh orangnya rapi, terus teratur juga. Dan kalau saya kerja kelompok, saya juga bisa serius. Saya juga suka nyusun tugas biar bagus gitu tugasnya. Itu kekuatan besarmu itu yang dia kamu teliti, terus terstruktur dan punya standar yang bagus dalam kerja. Iya Kak, saya tuh nyaman kalau ngerjain hal-hal sendirian atau yang butuh ketelitian gitu. Ada hal yang kamu rasa menjadi kelemahanmu gitu? Kelemahan saya itu kalau ngobrol, saya suka mikir dulu Kak. Terus akhirnya kesempatan ngobrol itu tuh hilang. Jadi orang mungkin mikir saya itu cuek.
Sebetulnya kamu itu bukan cuek, menurut saya cuman perlu waktu untuk memproses. Itu khas orang yang sensitif dan berpikir mendalam. Lalu bagaimana dengan akademik? Adakah kesulitan sejauh ini? Kalau untuk nilai sih aman ya Kak sejauh ini. Tapi kalau presentasi itu saya suka gemetar, terus suara saya itu juga jadi kecil gitu. Oke, baik. Itu juga terkait dengan kecemasan sosialmu ya. Terakhir, adakah kejadian tertentu yang membuatmu merasa semakin sulit beradaptasi? Waktu tugas kelompok kemarin sih Kak, semua orang itu udah punya kelompok. Saya ditolak beberapa kali, bukan karena mereka jahat ya, tapi kelompok mereka tuh udah penuh. Tapi itu bikin saya merasa nggak dianggap gitu di kelas. Jadi peristiwa itu menurutmu cukup berat ya bagimu ya? Itu ya Nadia? Iya Kak, saya itu sampai nangis malaman. Baik. Terima kasih ya sudah menceritakan semuanya dengan jujur dan enjoy gitu. Dari ceritamu aku mulai melihat gambaran pola antara sifatmu dan tuntutan lingkungan barumu. Kalau kamu sudah siap, kita akan masuk ke fase berikutnya atau tahap berikutnya, yaitu analisis faktor dan mulai merumuskan pemahaman tentang masalah adaptasimu. Iya Kak. Oke, Nadia, dari cerita kamu, sepertinya kamu merasa berada di dunia yang berbeda, dua dunia yang berbeda itu. Budaya asalmu yang tenang dan dekat dengan keluarga, dan budaya kampus yang lebih ekspresif secara cepat gitu. Bolehkah cerita lebih dalam tentang apa yang paling mengganggumu dari perbedaan budaya itu? Ya Kak, aku tuh ngerasa semuanya tuh begitu rame, terus cepat, terus kadang tuh ceplas-ceplos juga. Aku jadi bingung harus bereaksi seperti apa. Di tempat asalku tuh orang tuh bicaranya pelan, terus hati-hati, dan mereka tuh nggak pernah yang namanya memotong pembicaraan. Jadi perubahan dinamika komunikasi itu membuatmu merasa canggung gitu ya, dan tidak percaya diri untuk ikut terlibat gitu ya. Iya Kak, setiap mau ngomong tuh aku tak seperti takut salah gitu loh Kak. Takut dibilang aneh atau kampungan. Jadi aku ya lebih milih untuk diem aja. Baik, aku mendengar bahwa kamu punya kecenderungan untuk berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal sebelum berbicara. Menurutmu sifat itu lebih sering membantu atau justru menghambat ketika hidup di budaya kampusmu sekarang? Jujur kalau misalnya di rumah itu sangat membantu. Tetapi kalau di sini kayaknya malah bikin aku makin tertinggal dari teman-teman yang lain. Kalau kamu menilai dirimu, apa 3 sifat yang paling menonjol dari dirimu yang mungkin mempengaruhi cara berinteraksi kamu itu? Kalau aku tuh pendiam, terus suka mikir dulu sebelum bertindak. Aku juga agak malu kalau ketemu orang lain, apalagi yang orang baru. Oke Nadia, terima kasih ya sudah terbuka ya. Sifat-sifat itu sebenarnya netral, punya sisi kuat dan sisi lemah. Nah, faktor luar apa saja yang menurutmu yang bikin kamu tuh makin sulit berbaur gitu? Apakah cara bahasa, humor, kebiasaan nongkrong, atau yang lain gitu? Mungkin dari humornya mereka, kadang aku tuh nggak ngerti Kak sama humor mereka. Terus mereka juga sering nongkrong tuh sampai malam, sedangkan aku terbiasa pulang cepat. Oke, jadi ada ketidaksesuaian antara kebiasaanmu dengan kebiasaan lingkungan kampus gitu ya. Tapi ada nggak situasi tertentu yang membuat kamu benar-benar merasa outsider gitu? Pernah waktu kelompok presentasi itu Kak, semua orang itu diskusi itu sangat cepat banget. Aku nggak mau ngomong, aku mau ngomong, tapi tuh suaraku tuh ketutup sama mereka. Mereka nggak jahat sih, cuman aku aja yang merasa nggak dianggap. Pengalaman seperti itu bisa membuatmu merasa semakin menutup diri? Ya Kak, sejak saat itu tuh aku semakin takut kalau harus kerja kelompok di kelas.
kalau melihat kembali pengalaman sejak semester pertama, apakah pola ini terjadi berulang ketika kamu diam, lalu kamu bingung dan kamu tidak ikut terlibat dan akhirnya merasa dijauhi? Ya seperti itu polanya Kak, dari awal semester, kayak lingkaran yang nggak berhenti gitu. Baik, pola ini tuh penting untuk kita pahami dari kamu, bagian mana yang berasal dari sifat pribadimu dan bagian mana yang berasal dari lingkungan barumu. Kalau yang berasal dari diri sendiri sih, itu aku takut salah, terus aku malu sama kurang cepat menyesuaikan. Kalau yang dari lingkungan atau eksternal itu dari cara bicaranya, yang mereka itu ngomongnya cepat, terus umur mereka yang berbeda sama saya, dan budaya nongkrongnya itu tak dekat. Oke, baik. Terima kasih ya, kamu sudah bisa melihat dua sisi ini. Itu langkah yang besar dalam konseling. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, apa yang menurutmu paling ingin kamu ubah dari dirimu atau lingkungan agar kamu bisa lebih nyaman di sini? Aku pengen bisa ngomong tanpa harus merasa takut Kak. Kalau bisa punya mau satu atau dua teman dekat gitu, itu juga udah sangat membantu untuk saya. Oke, yang ingin satu atau dua teman yang dekat aja gitu ya. Baik, setelah ini kita lanjut ke tahap berikutnya untuk membantumu menyusun perubahan yang kamu inginkan itu ya. Apa kamu sudah siap Nadia? Baik Kak, saya siap. Oke, Aga, terima kasih sudah menceritakan pengalaman kamu sejak awal kuliah tadi. Nah, dari cerita kamu tadi, aku melihat kalau kamu tuh punya sifat yang tenang, terus berhati-hati juga, dan lebih nyaman berinteraksi secara mendalam daripada ramai-ramai. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mulai menyusun langkah yang bisa kamu ambil? Ya Kak, aku juga ingin berubah. Aku capek masa sendirian terus gitu. Baik, kita mulai dari diri kamu dulu, dari sifat-sifat yang kamu punya. Mana sifat yang menurut kamu itu paling bisa kamu gunakan sebagai kekuatan untuk mulai membuka diri kamu? Mungkin sifatku yang suka mendengarkan. Teman-temanku bilang aku enak diajak curhat sebenarnya Kak. Oke, itu kekuatan yang sangat baik ya Raga. Nah, dalam budaya kampus yang cepat dan ekspresif ini, pendengar yang baik itu justru sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana kalau itu kita jadikan titik mulai dari kamu? Misalnya, kamu itu nanti mencoba memulai percakapan kecil ketika ada kesempatan mengobrol dengan teman kamu. Aku bisa cobain sih Kak. Mungkin saat duduk di kelas atau menunggu dosen gitu. Bagus. Sekarang mengenai faktor lingkungan kamu. Nah, kamu tadi bilang kalau teman-teman di kampus kamu itu suka bicara cepat dan humor mereka berbeda dengan kamu ya. Nah, apakah ada satu situasi lingkungan kamu yang masih mungkin bisa kamu masuki tanpa terlalu membuat kamu itu tertekan di dalamnya? Aku paling nyaman kalau diskusi dalam kelompok kecil sih Kak. Kalau rame itu aku kayak hilang arah gitu. Oke, baik. Berarti kita bisa membuat rencana yang pertama, yaitu kamu bisa mulai mencoba terlibat pada kelompok kecil terlebih dahulu ya, bukan langsung ke keramaian atau kelompok besar. Nah, bagaimana menurut kamu rencana ini? Itu lebih masuk akal sih Kak. Rasanya mungkin lebih ringan daripada harus langsung ikut nongkrong dengan skala alami gitu kan. Oke, lalu untuk membantu kamu beradaptasi secara bertahap, bagaimana kalau kamu itu memilih satu orang di kelas yang paling mudah kamu ajak untuk mengobrol terlebih dahulu? Tidak harus langsung jadi teman dekat, cukup sebagai latihan sosial kamu untuk ngobrol aja. Kayaknya ada sih Kak, satu cowok di kelas, dia kelihatannya ramah gitu.
aku sering duduk di dekat dia itu. Mungkin aku bisa mulai dari dia dulu. Oke, Raka, itu pilihan yang bagus ya. Jadi kamu sudah punya target. Nah, sekarang mari kita susun rencana kecil yang lebih spesifik lagi, yaitu Ibu minta apa kalimat sederhana yang bisa kamu ucapkan saat mulai mengajarnya ngobrol. Mungkin aku bisa tanya materi kuliah atau tanya tugas gitu mungkin. Oke, bisa sekali ya aja. Nah, pertanyaan sederhana tentang kelas itu adalah cara aman untuk memulai ngobrolan. Dan kalau responnya teman kamu itu positif, kamu bisa lanjut dengan hal yang lain. Nah, apakah kamu merasa kalau ini kamu lakukan dalam 1 minggu ke depan, apakah bisa atau tidak? Kayaknya bisa sih Kak, ini udah harus siap mencoba ya. Oke, bagus sekali. Nah, yang terakhir nih Raka, agar proses ini tidak terlalu berat, bagaimana kalau kamu itu mengevaluasi setiap kemajuan kecil? Misalnya seperti kamu itu mencatat kalimat, hari ini aku mencoba menyapa, atau hari ini aku ikut diskusi kelompok. Apakah itu membantu kamu? Iya, itu kayaknya membantu banget sih Kak. Aku jadi mungkin bisa lihat progres gitu. Oke, bagus. Jadi rencana yang pertama tadi kamu itu bisa memulai obrolan ringan dengan teman-teman kamu yang tadi itu. Lalu kamu bisa pilih situasi kecil dan kamu tuh memanfaatkan sifat mendengar kamu yang kuat itu dan lakukan evaluasi. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada bagian dari rencana ini yang ingin kamu tambahkan atau kamu ubah? Sepertinya sudah cukup jelas Kak. Aku merasa lebih punya pegangan sih sekarang. Oke, nah Raga, kita sudah sampai di sesi yang akhir. Hari ini sebelum kita tutup, aku ingin merangkum sedikit apa yang sudah kita bahas hari ini. Boleh ya? Iya, boleh Kak. Oke, dari cerita kamu tadi, kamu menyadari kalau kamu itu punya sifat yang tenang, terus pendiam, dan cenderung berhati-hati. Nah, ternyata itu bisa menjadi kekuatan juga, bukan hanya hambatan dalam dirimu gitu ya. Lalu kamu juga bisa melihat faktor lingkungan seperti budaya komunikasi yang cepat dan nongkrong yang ramai itu sebagai sesuatu yang bisa kamu dekati secara bertahap. Ya Kak, aku lebih nanti sekarang Kak. Oke. Lalu kita juga sudah membuat beberapa rencana. Yang pertama itu kamu bisa mulai dari memilih 1 orang yang nyaman untuk diajak bicara dan mulai percakapan kecil. Lalu terlibat di kelompok kecil terlebih dahulu sampai dengan mencatat kemajuan yang kamu buat. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah melihat secara keseluruhan rencana ini? Aku lebih merasa ringan sih ya. Karena sekarang aku jadi punya pandangan atau langkah yang jelas gitu bukannya. Oke, itu sangat bagus ya Raga. Dari proses ini aku melihat kalau kamu tuh punya motivasi yang sangat besar untuk berubah. Nah, bahkan di tengah kesulitan budaya yang kamu hadapi saat ini, kamu itu masih pengen untuk berubah gitu. Nah, menurut kamu langkah mana yang paling mungkin kamu jalankan terlebih dahulu untuk step pertama? Yang paling mungkin sih ngobrol sama teman sekelas. Kayaknya itu dulu deh Kak, sama teman sekelas. Oke, baik. Itu langkah awal yang sangat bagus. Dalam 1 minggu ke depan, apakah yang ingin kamu targetkan dari latihan? Mungkin minimal aku berani apa dulu itu mungkin kalau bisa lanjut tanya materi mungkin. Oke, itu target yang sangat realistis dan terstruktur ya Raga. Nah, aku apresiasi keberanian kamu untuk mencoba. Kamu juga sudah bisa mengenali pola kamu sendiri gitu. Bagaimana bedanya yang mana dari sifat kamu dan mana yang dari lingkungan. Nah, itu kemampuan yang sangat penting dalam adaptasi budaya. Terima kasih Kak, aku sudah merasa gak sendirian. Oke, senang mendengarnya. Sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada hal yang masih belum sempat kamu katakan atau tanyakan? Sepertinya sudah cukup sih Kak. Semua yang aku rasakan sudah aku sampaikan kok. Oke,
Kalau begitu, aku harap kamu bisa menjalankan rencana kecilmu ini dengan tenang dan bertahap ya. Ingat, perubahan tidak harus besar, yang penting kamu konsisten. Kalau kamu butuh sesi lanjutan, kita bisa atur lagi di minggu depan. Ya kak, makasih banyak ya kak. Aku siap coba. Oke, sama-sama. Aku senang bisa menemani kamu hari ini. Semoga minggu depan kamu membawa pengalaman